bisa yang bilang bahwa sebuah bangsa yang kecil tetapi dia bisa punah kalau tidak ada generasi yang lahir dan bertumbuh di dalam kehidupan dengan sehat. Bapak Mama jemaat kekasih Tuhan, menghadapi tragedi yang memilukan ini, maka ada itu harapan mereka tertuju kepada Nabi Elisa, sang Nabi Allah. Sang Nabi Allah yang diharapkan untuk dia bisa menolong mereka untuk keluar menjadi solusi terhadap masalah yang mendatangkan kematian di dalam kehidupan mereka pada saat ini. Tanda bahwa karya pelayanan Elisa sang Nabi Allah itu tidak saja berurusan dengan keselamatan hidup manusia di surga, tetapi juga keselamatan untuk masa depan bangsa ini. Tapi keselamatan manusia juga di bumi, keselamatan untuk manusia yang akan datang atau masa depan. Dan ini bukan hanya soal urusan rohani semata, tapi juga soal bagaimana keselamatan jiwa daripada umat Tuhan pada saat ini. Tapi juga soal keselamatan tubuh. Dan Elisa menangani masalah air yang tercemar ini dengan metode yang sangat-sangat sederhana yang mungkin Bapak Mama sudah pernah lakukan itu dalam kehidupan. Ketika kita melihat tempat sumur sudah mulai kotor atau tercemar, maka biasanya kita akan beli garam banyak-banyak kemudian kita tumpah di dalam air itu supaya air itu bisa bersih. Dan itu pertama-tama dilakukan dengan metode yang sangat-sangat sederhana saja, yaitu dengan garam. Nah, dengan menggunakan garam sebagai akta penyucian, Elisa berdoa pada Tuhan untuk menyehatkan air itu supaya itu menjadi sumber kehidupan umat. Yang jelas bahwa Elisa mempercayai Allah yang mengandalkan Allah sebagai bagian dalam dirinya untuk melakukan banyak perkara yang hebat. Jadi itu dia lakukan untuk kebaikan umatnya pada saat itu. Karena itu Elisa berkata di dalam firman Tuhan bahwa beginilah firman Tuhan telah kusehatkan air ini. Demikianlah air itu menjadi sehat sesuai dengan firman Allah. Bapak Mama jemaat kekasih Tuhan, melalui Elisa Tuhan menjadikan mujizat yang mendatangkan kehidupan bagi umat Tuhan pada saat itu. Tetapi kita jangan berfokus kepada garamnya, tetapi kita berfokus kepada Allah yang menjadikan air itu menjadi sehat. Mujizat yang datang dari Tuhan itu bukan bersifat sementara, tapi dia bersifat kekal. Air itu jadi sumber kehidupan yang tetap membuat umat Tuhan pada saat itu mereka melakukan kehidupan mereka berkelanjutan. Demikian air itu menjadi sehat sampai dengan kehidupan umat Tuhan sampai saat ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan oleh Elisa tadi. Nah, ini menunjukkan pada pekerjaan Tuhan yang mendatangkan dalam kehidupan kita yang tiada berkesudahan, yang bersumber daripada Tuhan itu sendiri. Elisa tidak saja memulihkan kota Yeriko, tetapi dia juga melipat gandakan minyak bagi seorang janda untuk menolong janda itu bersama dengan anak-anaknya. Beberapa lalu kita telah membaca firman Tuhan ini. Tidak saja sampai ke situ Bapak Mama, Elisa juga sudah menjadi perpanjangan tangan Kristus. Ia menghilangkan racun dari masalah lalu dia. Kemudian dia juga menggandakan 20 roti celai untuk memberi makan 100 orang. Kemudian dia juga menyembuhkan Naaman dari penyakit kusta. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Nabi Elisa benar-benar menjadi perpanjangan tangan Kristus di dalam dia melakukan pelayanan sosial. Karena pelayanan sosial ini adalah bentuk ungkapan iman dirinya kepada Allah, wujud kasih kepada sesama, kemudian itu menjadi sebuah kesetiaan dia dalam melayani di sepanjang kehidupannya sebagai seorang Nabi Allah. Berarti kenabian dan teladan pelayanan sosial daripada Elisa ini dapat menginspirasi kehidupan kita di lingkungan yang ada pada saat ini. Bapak Mama, jemaat kekasih Tuhan, kita kembali dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan dengan kita merenungkan bagaimana kita dapat memelihara, merawat air, bahkan juga semua yang Tuhan berikan bagi kita. Air itu adalah anugerah pemberian Tuhan untuk kita pelihara dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah berikan kita air yang sehat, maka mari kita merawat, kita menjaganya dengan baik. Jangan kita kotori itu dengan